Di sebuah sudut desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyapa bumi, ia sudah berada di bengkel kayu kecilnya. Bau kayu jati yang khas dan suara serutan kayu menjadi teman setianya. Yusuf adalah sosok yang tekun. Tangannya yang kasar menunjukkan betapa keras ia bekerja setiap harinya demi menyambung hidup. Yusuf bukanlah tukang kayu biasa. Ia menaruh jiwanya dalam setiap ukiran yang ia buat. Matanya yang tajam fokus pada detail terkecil. Pastikan setiap lekukan memiliki maknanya sendiri. Namun, meski karya-karyanya indah, senyum di wajahnya perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah pertanyaan yang belum menemukan jawaban yang memuaskan. Bulan ini, pesanan sangat sepi, dan tabungannya kian menipis untuk kebutuhan ibunya yang sedang sakit. Yusuf mulai merasa cemas. Ia menghitung kepingan koin di meja kerjanya dengan tatapan kosong. Ia merasa sudah bekerja jauh lebih keras dari siapapun di desa itu. Namun, mengapa rezeki terasa begitu menjauh dan sulit untuk digapai? Perasaan tidak adil mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Puncaknya adalah siang itu, ketika seorang pelanggan besar membatalkan pesanan lemari yang hampir selesai ia kerjakan. Yusuf terdiam mematung. Dadanya terasa sesak karena harapan yang baru saja pupus. Ia telah menghabiskan banyak modal dan waktu untuk karya tersebut. Langit yang cerah di luar jendela seolah kontras dengan awan mendung yang menyelimuti suasana hatinya saat ini. Dalam keputusasaannya, Yusuf berjalan keluar bengkel dan duduk di bawah pohon beringin tua dekat masjid desa. Ia memandang ke arah langit, mencari jawaban atas semua keletihan yang ia rasakan. Ya Allah, bukankah aku sudah berusaha sekuat tenaga? Bisiknya dalam hati. Air matanya hampir jatuh, namun ia tahan karena ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan penduduk desa yang lewat. Tiba-tiba, seorang pria tua yang dikenal bijak di desa itu, yang biasa dipanggil Abah, menghampiri Yusuf. Abah hanya tersenyum tipis melihat kegalauan yang terpancar dari wajah pemuda itu. Tanpa banyak kata, Abah duduk di samping Yusuf dan ikut memandang ke arah yang sama. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin sore yang sejuk. Abah berkata dengan suara yang lembut, "Yusuf, lihatlah burung-burung yang terbang itu. Mereka tidak menyimpan makanan untuk hari esok di sarangnya. Namun setiap sore mereka pulang dengan perut yang kenyang. Mereka pergi di pagi hari dengan penuh keyakinan bahwa Sang Pencipta telah menyiapkan bagian untuk mereka. Apakah menurutmu Allah akan melupakanmu yang memiliki akal dan tenaga?" Yusuf memperhatikan seekor burung kecil yang hinggap di ranting dekat mereka, memberikan sebutir biji-bijian kepada anaknya yang baru menetas. Pemandangan itu seolah menampar kesadaran Yusuf yang selama ini tertutup oleh ambisi duniawi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri dan melupakan siapa yang sesungguhnya memegang kunci dari segala pintu rezeki di alam semesta ini. Abah melanjutkan bahwa rezeki bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi seberapa berkah apa yang kita terima. Rezeki itu sudah dijamin, tapi surga itu harus dicari, ucap Abah pelan. Yusuf menunduk. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia bekerja dengan hati yang penuh tuntutan dan rasa takut akan kekurangan, bukan dengan hati yang penuh syukur dan pengabdian kepada Sang Kholik. Malam itu, Yusuf bersujud di atas sajadah usangnya dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia tidak lagi meminta kekayaan yang melimpah, melainkan meminta hati yang lapang untuk menerima segala ketetapan Allah. Ia menyerahkan segala urusan pekerjaannya, kekhawatirannya, dan masa depannya hanya kepada Allah. Di saat itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yusuf merasakan ketenangan yang luar biasa. Keesokan harinya, Yusuf kembali ke bengkelnya dengan semangat baru dan senyum yang tulus. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar target, melainkan menikmati setiap inci kayu yang ia sentuh sebagai bentuk ibadah. Anehnya,
pekerjaannya menjadi terasa jauh lebih ringan, dan ia menemukan ide-ide kreatif yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Suasana bengkel yang tadinya terasa pengap, kini terasa begitu lapang. Tak lama kemudian, keajaiban-keajaiban kecil mulai berdatangan. Tetangga sebelah rumah datang membawakan makanan untuk ibunya tanpa alasan. Dan lemari yang pesanannya dibatalkan kemarin, tiba-tiba dibeli oleh seorang saudagar dari kota yang kebetulan lewat dan kagum akan detail ukirannya. Rezeki itu datang dari arah yang sama sekali tidak pernah Yusuf duga sebelumnya. Persis seperti janji Allah. Yusuf akhirnya mengerti bahwa rezeki tidak akan tertukar dan tidak akan pernah kurang bagi mereka yang bersyukur. Ia tidak lagi mengejar bayang-bayang dunia, karena ia tahu bahwa jika ia mendekat kepada Allah, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Kehidupan Yusuf kini penuh dengan keberkahan. Meski pekerjaannya tetap sama, namun hatinya telah merdeka dari rasa cemas. Rahasia rezeki sebenarnya bukan terletak pada seberapa keras tangan kita bekerja, melainkan pada seberapa kuat iman kita kepadanya. Ketika kita menukar rasa khawatir dengan rasa syukur, saat itulah pintu-pintu langit akan terbuka lebar. Ingatlah, Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang paling tepat menurutnya. Semoga kisah Yusuf menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap ikhtiar. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, bagikan video ini, dan subscribe Nuriyes Channel untuk konten Islami inspiratif lainnya. Tuliskan di kolom komentar apa bentuk rezeki yang paling kamu syukuri hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.